Tahukah Anda bahwa sejarah Indonesia menyimpan banyak catatan yang hingga kini masih menjadi perdebatan sengit bukan karena kita kekurangan bukti, tapi justru sebaliknya, karena bukti yang ada terlalu banyak dan membingungkan. Selamat datang di Jejak Fakta. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri 5 fakta unik dari masa lalu Nusantara yang tercatat dalam sumber asing, didukung oleh artefak dan prasasti. Namun, penjelasannya masih menjadi misteri besar hingga hari ini. Apakah semua ini hanyalah kebetulan sejarah? Ataukah ada kepingan masa lalu kita yang sengaja disembunyikan atau belum sepenuhnya kita pahami? Mari kita mulai penelusuran kita. Fakta pertama, nama Nusantara ternyata sudah muncul dalam peta dunia jauh sebelum negara bernama Indonesia lahir. Peta kuno buatan kartografer Eropa seperti Mercator dan Ortelius dari abad ke-16 dengan jelas menggambarkan gugusan kepulauan yang kita kenal sekarang. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, seperti Jawa Mayor dan Jawa Minor atau bahkan Kepulauan Rempah-Rempah. Ini membuktikan bahwa dunia luar sudah lama mengakui eksistensi dan pentingnya wilayah ini sebagai pusat perdagangan global. Pertanyaannya, seberapa jauh pengaruh Nusantara di mata dunia saat itu? Apakah hanya sebatas komoditas? Atau ada pengaruh politik dan budaya yang lebih dalam yang belum kita ketahui? Selanjutnya, mari kita bicara tentang kekuatan maritim. Banyak yang mengira armada laut kita baru berjaya di era modern, tapi catatan Portugis dari abad ke-16, tepatnya dari Tom Kiras dalam karyanya Suma Oriental, menyebutkan bahwa karijen-karijen di Jawa, khususnya Demak, memiliki armada jung raksasa. Kapal-kapal ini digambarkan mampu mengangkut hingga 1.000 orang dan persenjataan lengkap. Ukurannya bahkan membuat kapal-kapal terbesar dari Eropa terlihat kecil. Teknologi pembuatan kapal sebesar itu pada zaman tersebut tentu membutuhkan pengetahuan teknik dan logistik yang luar biasa. Detail tentang bagaimana kapal-kapal ini dibangun dan mengapa teknologi tersebut seolah lenyap dari catatan sejarah, kita masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Sekarang kita beralih ke bukti linguistik yang aneh. Di berbagai situs purbakala ditemukan prasasti dengan campuran bahasa yang tidak lazim. Salah satu contoh paling terkenal adalah prasasti Plumpungan di Salatiga yang menggunakan kombinasi bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Ada pula temuan lain yang mencampurkan bahasa lokal dengan aksara Palawa atau bahkan aksara Arab kuno. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi budaya yang sangat cair dan kompleks. Tapi bagaimana proses pencampuran ini terjadi? Apakah ini tanda adanya komunitas multikultural yang maju? Atau justru hasil dari penaklukan dan asimilasi paksa? Setiap prasasti adalah potongan puzzle, tapi gambaran utuhnya masih buram. Misteri keempat membawa kita pada kota-kota kuno yang tiba-tiba menghilang dari catatan sejarah. Sebut saja Sriwijaya yang konon pusatnya berada di sekitar Palembang atau bahkan ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun kita tahu lokasinya dan menemukan banyak artefaknya, kita tidak pernah menemukan penjelasan pasti mengapa pusat-pusat peradaban besar ini ditinggalkan. Tidak ada catatan perang besar, bencana alam dahsyat, atau wabah penyakit yang secara definitif menjelaskan eksodus massal dari kota-kota metropolitan kuno tersebut. Kemana perginya semua penduduk dan pengetahuannya? Teori yang ada beragam, mulai dari perubahan aliran sungai hingga konflik internal, tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya secara tuntas.
Fakta terakhir mungkin yang paling mencengangkan, penemuan struktur batu yang usianya diduga lebih tua dari candi-candi terkenal seperti Borobudur atau Prambanan. Situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat adalah contoh utamanya. Penelitian geologi menunjukkan bahwa beberapa lapisan di bawah permukaan situs ini memiliki penanggalan karbon yang jauh lebih tua dari peradaban Hindu-Buddha yang kita kenal. Jika ini benar, artinya ada sebuah peradaban maju di Nusantara yang sudah mampu membangun struktur megalitikum ribuan tahun sebelum sejarah yang tercatat di buku pelajaran kita. Siapakah mereka? Teknologi apa yang mereka gunakan? Dan mengapa keberadaan mereka seolah terhapus dari memori kolektif kita? 5 fakta ini hanyalah segelintir dari sekian banyak misteri yang tersimpan di tanah air kita. Setiap penemuan baru bukannya memberi jawaban, malah seringkali memunculkan lebih banyak pertanyaan. Inilah yang membuat sejarah begitu menarik untuk terus digali. Video ini kami sajikan untuk tujuan edukasi dan dokumentasi, berdasarkan sumber dan artefak yang ada, tanpa menambahkan klaim di luar itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan penelusuran kami selanjutnya. Sejarah tidak selalu memberi jawaban. Kadang, ia hanya meninggalkan jejak, dan manusialah yang harus menafsirkannya.